Hai, saya Reda Safira dan kali ini akan membahas tentang periode pengusulan dan perumusan Pancasila. Baiklah, cikal bakal munculnya ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Rasa nasionalisme ini sudah mulai tertanam kuat dalam pergerakan Perhimpunan Indonesia. Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya diikuti oleh sidang-sidang BPUPKI secara bertahap. Baiklah, selanjutnya pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI oleh pemerintah pendudukan Jepang yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan diwakili oleh Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, awal perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI. BPUPKI ini dilantik oleh Letjen Kumekichi Harada pada tanggal 28 Mei 1945 di Jakarta. Nah, 29 Mei 1945 ini merupakan sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang calon dasar negara Indonesia. Selanjutnya, tokoh-tokoh pengusul dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Insinyur Soekarno salah seorang pengusul dasar negara yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan dasar negara, yaitu pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang mana kelima butir gagasan tentang dasar negara ini disebut oleh Soekarno sebagai Pancasila. Selanjutnya, pidato lisan Soekarno ini diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila. Ketika pemerintahan Soekarno jatuh, muncul upaya-upaya desoekarnoisasi oleh penguasa Orde Baru, di mana dikesankan bahwa Soekarno tidak berperan banyak dalam pengusulan Pancasila. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno. Selanjutnya dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Maramis, Oto Skandardinata, dan Muhammad Hatta. Kemudian sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berhenti untuk sementara. Selanjutnya yaitu periode perumusan Pancasila. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli, sidang BPUPKI 2 dilaksanakan, yang menghasilkan Piagam Jakarta, yang berisikan yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan maklumat yang berisikan pertengahan Agustus 1945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau PPKI. Yang kedua, panitia itu rencananya akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan yang ketiga, direncanakan 24 Agustus 1945 Indonesia dimerdekakan. Pada tanggal 8 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman dipanggil Jenderal Terauchi untuk membentuk suatu panitia persiapan kemerdekaan bagi Indonesia sesuai dengan maklumat pemerintahan Jepang pada tanggal 7
7 Agustus 1945 tadi. Sepulang dari Saigon, ketiga tokoh tadi membentuk PPKI dengan beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Skandradinata, Purboyo, Suryo Hamijoyo, Sutarjo, Supomo, Abdul Qadir, Yap Wanbing, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Ratulani, Andi Pangerang, Latu Harari, IGD Puja, Hamidan, Panji Suroso, Wahid Hashim, dan Muhammad Hasan. Selanjutnya, 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemimpin nasional untuk segera mengambil keputusan politis yang penting. Keputusan itu berupa melepaskan diri dari bayang-bayang kekuasaan Jepang dan mempercepat rencana kemerdekaan bangsa Indonesia.